Freddy Pilor, Guru Asuransi, masih dalam kaitan dengan pertanyaan dari Ananda senior saya. Ya, walaupun sifatnya broker merupakan perantara, tapi punya kewajiban bayar klaim juga enggak? Atau gimana Pak? Ya, jadi jawaban saya, broker semestinya tidak membayar klaim, ya, tidak membayar klaim, ya, karena segala sesuatu yang dia sudah dapatkan dari nasabah, dia transfer kepada perusahaan asuransi yang dia percaya. Tetapi bisa saja broker ataupun pialang asuransi bertanggung jawab terhadap klaim akibat kesalahannya, akibat kekeliruan dia dalam menempatkan risiko yang dimiliki oleh tertanggungnya. Entah katakanlah pertama, kesalahan dalam jaminan yang diberikan, kesalahan dalam memilih perusahaan asuransi, kesalahan memberikan advis, ya, ataupun kesalahan katakanlah premi yang dia mesti teruskan kepada perusahaan asuransi tidak diteruskan kepada perusahaan asuransi, maka dia bertanggung jawab terhadap klaim yang timbul. Oleh sebab itu risiko sebagai perusahaan pialang asuransi sangat-sangat besar, ya. Makanya oleh sebab itu perusahaan pialang asuransi haruslah kompeten. Kalau tidak kompeten, tidak ahli, tidak jago, tidak benar-benar secara administratif dan secara teknis, lebih bagus jangan jadi broker ataupun pialang asuransi. Kenapa? Karena risikonya sangat tinggi sekali. Komisi yang Anda dapatkan mungkin cuma 10%. Katakanlah risiko premi 100 juta, Anda cuma dapatkan katakan 500%, berarti 15 juta, ya. Tapi kemudian risiko yang Anda kelola ataupun Anda yang transfer itu puluhan miliar, sehingga Anda cuma dapatkan 15 juta, Anda bayar klaim yang katakanlah 15 miliar kalau misalnya terjadi, Anda akan bangkrut, jual kolor pun nggak cukup, ya. Oleh sebab itu pekerjaan di pialang asuransi penuh dengan risiko, riskan sekali. Seperti halnya pengacara ataupun konsultan keuangan, ya. Anda harus betul-betul paham dengan apa yang Anda kerjakan, risiko apa yang Anda kelola untuk Anda teruskan kepada perusahaan asuransi. Jadi ini bukan profesi ecek-ecek, ya. Broker bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Oleh sebab itu mereka punya professional indemnity. Tapi professional indemnity yang limitnya cuma sekitar 1 miliar ataupun 5 miliar ataupun 10 miliar itu tidak cukup kalau misalnya mereka mengelola risiko atau transfer risiko ratusan miliar atau bahkan mungkin triliunan. Itu nggak akan cukup, ya, nggak akan cukup kalau mereka salah advis, ya, ataupun terlambat bayar premi, ya. Jadi oleh sebab itu pialang asuransi haruslah betul-betul kompeten. Kalau tidak kompeten, mendingan jualan yang lain dah, jangan jualan asuransi, ya. Makanya oleh sebab itu Anda harus terus belajar sebagai seorang pialang asuransi, dan Anda betul-betul bertanggung jawab terhadap apa yang Anda kerjakan. Saya Freddy Pilor, Guru Asuransi.